Pagi ini kembali kita akan diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, dan perjamuan kudus. Mari persiapkan hidup kita, sucikan hati dan pikiranmu, fokus kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Benar Tuhan, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Saudara, jangan khawatir menghadapi hidup ini, karena kita adalah milik Tuhan. Mari saya undang saudara bagi berdiri. Ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku,
semuanya indah Tuhan. Rencana-Mu, sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Oh, terima kasih ya Bapa, kami milik-Mu, kami umat-Mu. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Semua dalam rencana-Mu Tuhan, semua atas seizin-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, Engkau turut bekerja untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, buat perlindungan-Mu atas hidup kami, buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat kesehatan, buat berkat-berkat-Mu, buat pekerjaan Tuhan, yang sampai hari ini Kau cukupkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, milik-Mu Tuhan. Kami hadir lagi di bait-Mu Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Mari ya Yesus, hadirlah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu hidup kami saat ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau lagi ya Yesus. Mari Allah Roh Kudus bekerjalah. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Yang lemah, yang sedih Tuhan, Kau hiburkan Tuhan. Yang mengalami sakit Tuhan, Kau mau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan berkat Tuhan, Kau mau berkati Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada mujizat-mujizat-Mu, ada pernyataan-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu ya Bapa. Layakkan hidup kami pagi ini Tuhan, menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Supaya lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, hidup kami penuh kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari saudaraku, pagi hari ini kita lebih bersemangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Amin saudara, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megahkan hidupku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan.
kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Nama Tuhan ya. Ada sukacita pagi hari ini ya. Saya lihat saudaraku penuh sukacita dan hati Bapa kita di surga pasti akan disenangkan. Amin saudaraku. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Amin Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari kita mau bangkit berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau tenang, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu
sebagai saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saudara dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami memperingati lagi Tuhan akan salib-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami dapat Tuhan maksud dalam kerajaan-Mu yang kekal ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah menjadi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi. Kami mau Tuhan, hidup kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami yang terbaik lewat firman-Mu Tuhan. Hidup kami diubahkan hari demi hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan layakkan kami Tuhan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau puji-pujian tadi mengatakan firman jadi manusia. Ya, nah ini seringkali dipersoalkan ya, kalau saya melihat di YouTube itu diperdebatkan. Dia katakan kalau firman itu jadi manusia, bukankah Allah itu dikatakan ya, Injil Yohanes 1 ayat Injil Yohanes 1 ayat ke-1, firman itu adalah Allah, ya. Jadi kalau firman jadi manusia berarti Allah itu jadi manusia. Mereka berkata, ya, kalau misalkan pulpen, ya pulpen jadi petelot, ya toh, ya pulpennya hilang, ya tinggal pensilnya maksudnya, ya. Jadi kalau pulpen jadi pensil, berarti pulpennya itu hilang, tinggal pensil. Kalau Allah jadi manusia, berarti Allahnya hilang. Nah, jadi berarti manusia. Lah manusia kok disembah? Ya, nah itu dianggap sesat katanya. Nah, memang sulit ya, seringkali kalau saya melihat di dalam bahasa-bahasa yang lain ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan memang ya tidak sama ya, ada sedikit tidak sama, tapi intinya ya itu sama. Tapi mereka tidak bisa memahami ya. Pernah saya katakan dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya diajarkan bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Apa kalau sekarang saya pakai bahasa Ibrani, Yunani ya saudara tidak mengerti. Ya, jadi ini sudah diterjemahkan. Ya, yang dimaksud ya dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman jadi manusia itu bukan berarti Allahnya hilang jadi manusia. Ya. Ini saya belum khotbah intinya ya.
Karena tadi kebetulan Ferry ya naikkan pujian terakhir firman jadi manusia, jadi saya ingat sering diperdebatkan. Ya, kalau Allah jadi manusia berarti bodoh-bodohan Allahnya hilang. Berarti Allah jadi manusia. Nah, kalau manusia disembah kan berarti ya itu kan tidak boleh. Selama Yesus waktu ya manusia ya kayak tubuh manusia itu nggak disembah, tapi waktu setelah mati dan bangkit naik surga itu baru disembah ya. Jadi sekali lagi ya saya berikan pandangan sedikit bahwa firman jadi manusia bukan Allahnya hilang ya, bukan Allahnya hilang ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, firman jadi Allah, Allah itu ya tetap Allah, manusia itu tetap manusia, Allah itu roh. Ya memang tidak bisa. Itu kalau dituliskan di dalam bahasa Ibrani, Yunani itu jelas ya tentang roh Allah itu seperti apa. Itu tidak bisa berubah. Ya. Nah, itulah sebabnya dituliskan di dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan ya firman jadi Allah itu maksudnya Allah itu mengosongkan dirinya. Ya, Allah itu mengosongkan dirinya. Ya, menjadi sama seperti manusia. Keadaan Allah itu tidak terbatas menjadi terbatas. Ya. Sebab kalau Allah sampai naik ke salib, tidak bisa mati. Allah itu nggak bisa mati. Saudara semua tahu Allah itu adalah sifatnya kekal. Ya, jadi manusianya ya yang disalib. Ya. Jadi yang dimaksud firman jadi manusia, Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Artinya ada Allah dalam tubuh manusia. Atau sering kali saya katakan Allah memakai tubuh manusia ya. Jadi kita melihat di dalam Alkitab ditulis Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca ya apalagi di dalam perjanjian TUHN ya, itu kalau huruf besar itu kan Tuhan. Ya, tapi kalau huruf besar semua itu maksudnya Allah. Jadi Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Yesus. Ya, itu Allah. Kalau tulisannya besar semua. Tapi kalau ada tulisan TU, ya TUHN ini huruf kecil, ya itu maksudnya ya di dalam bahasa Ibrani-nya itu bukan Allah. Atau yang dimaksud Tuhan atau penguasa. Sebab Herodes pun dianggap Tuhan, ya. Herodes pun dianggap Tuhan, tapi Tuhannya itu TU semua itu huruf kecil. Tapi bagi orang Ibrani, kalau dia menulis huruf besar semua, itu sama dengan Elohim, Allah maksudnya, ya. Nah, kalau nama Tuhan Yesus, berarti Tuhan huruf besar itu Allah. Nama Yesus itu adalah nama manusianya yang diberikan dari sorga. Itu ditulis Lukas 1 ayat 31. Coba. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi nama Yesus itu nama tubuh manusianya. Ya, maksudnya begitu. Jadi dengan kata lain tadi berulang-ulang saya katakan, ya, Tuhan itu memakai tubuh manusia. Tuhan ada di dalam tubuh manusia. Seperti firman Tuhan mengatakan, bukankah kalian ini adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kalian. Nah, jadi Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Saya berikan umpama tentang diri saya ya, supaya saudara mengerti. Ya. Nah, orang mengenal saya Andreas. Tapi setelah saya jadi pendeta, ya, saya dipanggil pendeta Andreas, ya. Nah, saya juga bisa dipanggil Pak Andreas, saya juga bisa dipanggil Pak Pendeta, ya. Jadi Andreasnya saya ini tetap ada saya, ya. Jabatan saya ya ada. Maksudnya begitu, ya. Jadi mereka kalau ngomong dengan satu dengan yang lain, seringkali saya dengar, oh Pak Andreas ini sudah jadi pendeta. Karena sekarang saya sudah pendeta.
Pak Andreas sudah jadi pendeta, tapi Andreasnya bukan berarti hilang. Ya, orang bisa panggil saya Pak Andreas, orang juga bisa panggil saya Pak Pendeta. Ya, nah, jadi maksudnya seperti itu. Ya, nah, sekarang kita akan ya di dalam perikop ini ya judul khotbahnya adalah tubuh kemuliaan Yesus. Ya. Nah, tubuh kemuliaan Yesus ini bukan maksud saya waktu di sorga saja Tuhan pakai tubuh kemuliaan, waktu di bumi ya Tuhan Yesus itu sudah pakai tubuh kemuliaan. Ya. Jadi sekali lagi waktu Yesus manusia di bumi ini sudah pakai tubuh kemuliaan. Nah, nanti saudara saya jelaskan. Karena apa? Tubuhnya itu kudus. Ya. Dan firman yang adalah Allah itu ada di dalam dirinya. Itulah kemuliaan. Jadi Yesus pakai tubuh kemuliaan itu waktu di dunia. Ya. Nah, kesempurnaannya waktu naik ke salib dan sampai ke sorga. Itulah sebabnya waktu di bumi banyak mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh para imam pada waktu itu. Ya. Karena apa? Yesus pakai tubuh kemuliaan. Ya. Nah, kita coba tolong bacakan Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dikatakan anak yang engkau lahirkan itu kudus, anak Allah. Yang pertama, mengapa dikatakan kudus? Ya, karena Yesus itu sebagai manusia lahir bukan dari ya benih manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, mengapa disebut anak Allah? Karena kalau bukan benih dari manusia, arti bukan benih dari laki-laki, lah bapaknya mana? Maka itulah disebut dia adalah anak Allah. Karena memang rohnya itu adalah Allah. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yesus itu satu-satunya manusia yang kudus di dunia. Di dunia ini nggak ada manusia yang kudus. Karena garis keturunan dari Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada satu manusia yang kudus. Itulah sebabnya banyak orang tidak mengerti ya tentang rencana Allah itu. Mengapa? Yesus yang adalah Allah itu harus turun ke bumi menjadi manusia. Sebab kalau Allah itu sekali lagi tidak bisa mati. Ya. Nah, jadi sekali lagi, di dunia ini tidak ada manusia yang suci. Manusia yang kudus tidak ada. Jadi satu-satunya manusia yang kudus di dunia adalah Yesus, ya. Karena Yesus bukan lahir dari benih manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus lahir melalui kuasa Roh Kudus, ya. Tadi sudah dibacakan, ya. Nah, Yesus dengan tubuh yang kudus disertai kemuliaan Allah itu melakukan mujizat-mujizat dan mengusir roh-roh jahat. Ya, karena Yesus dalam posisi kudus, ya, dan juga ada disertai kemuliaan Allah, ya. Nah, kita melihat ya, jadi Tuhan Yesus ini dengan tubuh yang kudus disertai kemuliaan Allah melakukan mujizat-mujizat. Orang yang lumpuh, orang yang buta, ya, mereka disembuhkan semua. Juga mengusir roh jahat, ya. Jadi manusia Yesus itu menang atas dosa, menang atas segala perkara. Nah, puncak kemenangan Yesus itu waktu Yesus naik ke salib, itu puncak kemenangannya Yesus. Yesus mati dan bangkit dengan memakai tubuh kemuliaan yang sempurna. Ya, kita melihat apa yang dimaksud
Tuhan Yesus mati dan bangkit pakai tubuh kemuliaan yang sempurna. Coba tolong bacakan Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kita melihat karena kekudusannya, Yesus mati dan bangkit ya, dengan tubuh kebangkitannya, dengan tubuh kemuliaannya. Nah, waktu itu yang bertemu, yang pertama itu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena itu, ya, dia melihat, ya, dengan kepala sendiri bahwa Yesus itu disiksa, menderita, ya, sampai akhirnya mati disalib. Itu dilihat, disaksikan mata oleh Maria Magdalena. Setelah itu Yesus dikubur di satu gua. Ya, ternyata waktu Maria Magdalena itu melihat kubur itu sudah kosong. Ya. Nah, setelah itu tahu-tahu Yesus ya ada di belakang Maria Magdalena. Maria Magdalena saking senangnya, dia berkata, "Rabuni," artinya guru. Ya, kalau di dalam Alkitab tadi dikatakan ya bahwa Maria Magdalena itu memegang ya tangan Yesus, dipegang erat-erat. Dia takut kehilangan Yesus. Maksudnya Maria Magdalena karena dia sangat mengasihi Yesus. Tapi di dalam bahasa lain dikatakan ya bahwa Maria Magdalena itu memegang erat-erat tangan Yesus supaya jangan lepas. Ya. Dan di bahasa yang lain dikatakan ya, Maria Magdalena itu dipeluk supaya jangan lepas. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, kita melihat ya, yang dipeluk atau yang dipegang ini bukan bayangan. Ini tubuh yang utuh. Ya, tubuh Yesus ya yang utuh. Nah, kalau misalkan ya biasanya kalau namanya roh jahat atau seringkali dikatakan setan ya dan sebagainya itu merupakan bayangannya saja. Ya, kita tidak bisa megang ya karena itu bayangan. Tapi Yesus dengan tubuh yang kudus, yang sempurna ini tadi bisa dipegang sama Maria Magdalena, bisa dipeluk sama Maria Magdalena ya. Jadi ini kita melihat tubuh kebangkitan Yesus itu sempurna ya. Kalau kita melihat Yohanes 20 ayat 19 sampai 20, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kita melihat jelas Tuhan Yesus itu sudah dilihat oleh para muridnya. Disiksa, ya, akhirnya sampai mati. Itu dilihat, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi mencari murid-murid Yesus semua. Ingin ditangkap, ya, ingin disiksa, ingin dibunuh seperti Yesus. Maka semua murid-murid ini ketakutan. Mereka berkumpul dalam satu ruangan seperti ruangan ini, semua ditutup, dikunci semua. Ya, jadi nggak bisa masuk, semua dikunci. Tahu-tahu Yesus itu ada di tengah-tengah. Berarti tubuh Yesus yang bisa diraba, dipegang,
dipeluk seperti manusia biasa, tapi juga tembus tembok. Ya. Nah, itu semua dikunci, tapi tahu-tahu sudah ada di tengah-tengah. Misalkan ini tembok, bagaimana Yesus bisa lewat? Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat banyak ya orang itu tidak mengerti, tidak mengenal dengan benar siapakah Yesus. Ya dianggap cuma hanya ya satu manusia yang biasa. Ya, nah coba kita teruskan ya. Ayat 26 dan 28 Yohanes pasal 20 tadi. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Puji Tuhan. Ya. Waktu murid-murid yang lalu itu berkumpul, ya, semua pintu dikunci dan Yesus ada di tengah-tengah. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Pada saat itu Thomas yang nggak datang. Nah, waktu Thomas itu diberitahu tentang kehadiran Yesus, Thomas itu nggak percaya. Mana mungkin? Ya, saya melihat sendiri Yesus itu disiksa seperti itu, disalib, dipaku kaki, kedua tangan kaki, lambungnya itu ditusuk tombak sampai keluar air dan darah. Aku melihat sendiri. Mana mungkin sekarang ya Yesus hadir di tengah-tengah kamu? Enggak percaya. Nah, di kemudian hari kumpul lagi murid-murid, semua pintu ditutup lagi. Tahu-tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, "Thomas, coba kemari. Ya, tanganku lihat. Masukkan jarimu ya ke tangan yang lubang ini. Cucukkan jarimu ke lambung yang ditusuk oleh tombak." Lihatkan semua. Nah, coba raba aku. Bukankah ini aku? Nah, langsung Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia melihat sesuatu fakta yang nyata, baru mau mengakui Yesus itu Allah. Ya. Sampai pada hari ini, banyak manusia yang masih tidak bisa memahami dan mengenal dengan benar siapakah Yesus itu yang adalah Allah. Ya, mereka tidak bisa memahami. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, mari di dalam kehidupan kita supaya kita ya bisa memahami dengan benar. Ya, nah sekarang saya akan kembali kepada awal penciptaan manusia, ya, supaya nanti saudara bisa memahami siapakah kita yang sebenarnya. Ya, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Adam itu memiliki persekutuan dengan Allah itu luar biasa. Ya. Bukan hanya Adam yang merindukan persekutuan ini atau pertemuan ini. Allah pun juga sangat merindukan persekutuan ya dengan Adam di Taman Eden. Ya. Jadi Adam itu selalu berjalan bersama Allah, bersama Adam selalu berjalan di Taman Eden. Ya. Nah, itu tentu satu peristiwa yang sangat indah. Ya. Maka manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah.
Ya, jadi manusia diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi seperti Bapak ini berjalan dengan anaknya, yaitu Adam. Ya, Allah sangat mengasihi Adam, begitu juga sebaliknya. Jadi ada satu persekutuan yang indah di Taman Eden antara Allah dan Adam. Ya, tapi kita melihat, ya, waktu Adam ini jatuh di dalam dosa, dia dengar suara Allah saja sudah ketakutan. Ya, kalau seorang anak terhadap bapak, biasanya, ya, anak itu menunggu-nunggu papanya atau bapaknya. Ya, toh. Dia merindukan papanya, mungkin papanya bawa kue atau bawa apa begitu ya. Tapi sekarang dengar mobil papanya datang, dia ketakutan. Ya, anaknya ini. Ya. Saya harap jadilah orang tua yang bijaksana. Ya, mengapa saya ini sebagai orang tua, saya tidak pernah gagari anak-anak saya. Ya mungkin, wah salah Pak, masa tidak bisa mendidik itu. Ya, nah dulu saya masih kecil, saya ingat, saya tidak tahu saudara saya ini ingat atau tidak, waktu ada papa saya, takut semua. Ya, jadi kalau papa ada di rumah takut semua. Ya, waktu sore papa saya ini keluar entah mau kemana, anak-anak itu lompat-lompat semua, seneng, bebas, papa nggak ada. Ya, lah ini kan tidak baik, itu selalu saya ingat. Ya, saya kepingin kehadiran saya itu membawa satu damai bagi anak saya, membawa sukacita bagi anak saya. Bukan kehadiran saya itu menakutkan. Ya, nah seperti Allah dan Adam ini, ya awalnya, ya kehadiran Allah ini sangat diharapkan oleh Adam. Tapi sekarang mendengar suaranya Adam ketakutan. Ya, karena ya Adam sudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu membuat manusia itu takut. Ya. Nah, awalnya Adam itu adalah kudus dengan tubuh kemuliaannya sebelum jatuh di dalam dosa, seperti Tuhan Yesus. Adam itu tubuhnya kudus. Ya. Seperti Allah. Ya. Dia juga memakai tubuh kemuliaan, itu Adam. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, tadi saya jelaskan, karena Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu menimbulkan rasa takut. Ya, jadi jemaat perhatikan, ya, usahakan dalam kehidupan saudara jangan ada dosa. Dosa itu ya mengikat dan menjadikan saudara takut. Ya, nah ingat itu Adam waktu jatuh di dalam dosa. Tapi sekarang ya saudara adalah orang yang beriman, tidak dikuasai dosa lagi. Artinya tidak dikuasai ketakutan lagi. Karena Yesus sudah naik ke salib, sudah membebaskan segala dosa kita. Ya. Jadi kalau dulu kita diperhamba dengan dosa, ya sekarang dulu kita diperhamba dengan dosa, kita juga bisa disebut hamba dosa. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran, ya, tentu bebas dari rasa takut. Ya, jadi orang yang beriman tidak dikuasai ketakutan lagi. Rasa takut masih ada, ya, itu wajar. Perhatikan, ya. Kalau saudara masih ada rasa takut itu wajar. Karena manusia belum sempurna. Ya, jadi kalau saudara, Pak Gembala kok saya masih ada takut, itu wajar. Karena saudara belum sempurna. Ya. Tapi kalau saudara dikuasai ketakutan, itu dosa. Ya, itu tidak wajar. Ya. Tapi dikuasai ketakutan sekali lagi itu dosa. Karena ketakutan itu berasal dari iblis. Coba 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus itu menang atas maut. Artinya Yesus itu menang atas kematian. Yesus itu menang atas dosa. Nah, firman Tuhan mengatakan kemenangan ini diberikan kepada kita. Maka ada puji-pujian mengatakan kita adalah umat pemenang. Ya. Jadi jelas tadi saya katakan, kalau saudara masih ada rasa takut, itu wajar. Karena belum sempurna sebagai manusia. Tapi kalau saudara dikuasai ketakutan, itu tidak wajar. Ya. Jadi kalau saudara dikuasai ketakutan, saudara harus melawan. Ya, dengan iman saudara. Karena saya tahu dalam Efesus, pekerjaan iblis itu suka dengan panah-panah apinya. Membuat kita takut, ketakutan, dan sebagainya. Ya. Nah, rasa takut itu ya, akibat terputusnya hubungan Allah dan manusia. Jadi waktu Adam jatuh di dalam dosa, timbul rasa takut. Sama dengan Adam itu terputus hubungan dengan Allah. Ya. Nah, kita melihat awalnya Adam tidak melihat ketelanjangan dirinya. Dirinya itu telanjang sejak semula. Tapi karena tubuhnya kudus, ya, dengan pakaian kemuliaan, maka kita melihat, ya, Adam itu tidak tahu, ya, karena dia pakai tubuh yang kudus dengan, ya, kemuliaan Allah. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang, kekudusannya hilang, maka dia tahu kalau dia itu telanjang, ya, menjadikan dia takut, ya. Nah, tanpa kekudusan manusia itu tidak bisa bersinergi dengan Allah. Manusia itu menjadi lemah. Bersinergi itu menyatu atau bersekutu. Ya, maka banyak orang Kristen tidak bisa bersinergi dengan Allah. Ya, penyebabnya adalah kekudusan. Ya, ini perhatikan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa mendekati Allah. Jangan lagi bersinergi, jangan lagi bersekutu. Mendekat saja tidak bisa. Kita melihat bagaimana waktu Nabi Musa, ya, melihat Tuhan Yesus di semak belukar sebagai api. Waktu Nabi Musa itu mau melihat lebih dekat, langsung Tuhan berkata, cukup berdiri di situ, lepaskan kasutmu dulu, karena tempat yang kau pinjak itu adalah kudus. Ya, nah, kasut itu berbicara tentang kehidupan lama, manusia lama, ya, yang masih najis dikuasai oleh dosa, itu tidak bisa menghampiri Tuhan. Ya, nah, jadi perlu di dalam kita ini memiliki kekudusan sehingga kita memiliki satu sinergi, ya, dengan Tuhan. Ya, karena sekali lagi, kalau manusia tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak bersinergi, manusia itu menjadi lemah. Ya, maksud saya tentu lemah rohnya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji Tuhan, kita yang dalam Tuhan sudah percaya Yesus, kita ini dilahir barukan, ya, melalui kebangkitan Yesus. Seringkali saya berkata, ya, saya umpamakan diri saya. Saya waktu belum percaya saya memiliki manusia lama, artinya memiliki dosa. Waktu saya percaya Yesus, manusia lama saya, dosa saya ikut tersalibkan bersama Yesus, mati. Dosa saya ini mati tersalibkan bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, terjadilah kelahiran baru, kebangkitan. Jadi roh Kristus Yesus itu ada di dalam kehidupan saya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ya, kalau tidak salah Galatia 2 ayat 20. Coba ya. Namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengerti, hidupku ini sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku, itulah yang aku hidupi. Manusia pertama Adam, waktu diciptakan oleh Allah, ya, ditambahi, kalau yang lainnya enggak ditambah. Hanya manusia dicipta ditambah, yaitu rohnya. Roh Allah ditiupkan ke hidung Adam, maka Adam hidup dengan roh Allah. Ya. Nah, sekarang karena dosa, ya, dosa kita itu ikut tersalibkan. Maka dikatakan dilahir barukan kembali, dipulihkan kembali, ya, seperti semula. Allah menciptakan Adam dalam posisi tubuhnya kudus dengan pakaian kemuliaan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus yang mengerti bahwa roh yang ada di dalam itu adalah roh Kristus Yesus. Maka dia pelayanannya luar biasa. Dia tidak takut apa-apa. Ya, nah ini orang yang mengerti semua saya rasa sama. Nah, itu. Saya seringkali ya berdoa, saya tidak pernah minta. Kalau saya misalkan saya kesakitan, ya, saraf saya kesakitan. Nah, saya cuma hanya berkata, ya, Roh Kristus itu ada dalam diri saya. Roh Kudus, yaitu roh hikmat dan kekuatannya itu ada dalam diri saya. Yang lebih kuat dari apa yang saya derita. Maaf jemaat, hilang. Saat itu hilang. Saya diberikan satu kelegaan yang luar biasa. Nah, jadi di dalam hal ini, kalau dikatakan kebangkitan Yesus itu melahir barukan, menguduskan kita kembali menjadi manusia baru. Manusia baru dengan roh Kristus yang ada dalam saudara, dan dengan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, hikmat dan kekuatan Roh Kudus itu menyertai hidup saudara. Maka dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya roh, jiwa, tubuh kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini seringkali manusia tidak mengerti. Ya. Kalau manusia mengerti, menjaga ya di dalam kekudusannya, maka rohnya itu pasti kuat, ya. Padahal Allah itu memperlengkapi hidup kita itu dengan luar biasa. Maka seringkali saya mengatakan kalau orang Kristen mengerti firman, tidak ada orang Kristen itu yang maksud saya mengalami kelemahan di dalam iman maupun rohnya. Tidak ada alasan. Karena Kristus itu sudah memperlengkapi hidup kita itu dengan luar biasa. Salah satu contoh Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup kudus. Kalau kita berdosa, Roh Kudus itu mengingatkan akan dosa itu. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, Roh Kudus itu sudah mengingatkan terlebih dahulu. Itu bagi orang Kristen yang peka. Ya. Tapi seringkali orang Kristen tidak peka. Ya, jadi jalan terus seolah-olah tidak ada alarm. Padahal Tuhan Yesus ya itu sudah memberikan semuanya itu. Ya. Dengan ya sempurna di dalam kehidupan manusia supaya manusia itu ya
tetap hidup kudus. Ya, roh, jiwa, tubuhnya sampai kedatangan Tuhan, ya. Nah, Tuhan Yesus juga tahu. Karena manusia itu belum sempurna. Manusia masih bisa jatuh di dalam dosa, masih bisa melakukan kesalahan, kekeliruan. Tuhan Yesus tahu itu. Maka kasih karunia Yesus itu begitu besar. Ya. Diarahkan dalam kehidupan kita, dicurahkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan kalau misalkan saya hidup kudus, tahu-tahu karena manusia belum sempurna, saya bisa jatuh. Ya, bukan saya dibuang sama Tuhan, tidak. Ya, bukan saya tidak diampuni, tidak. Itulah yang dimaksud kasih karunia Allah itu luar biasa. Dicurahkan dalam kehidupan saya sebagai orang yang beriman, yang beribadah, yang menyembah Dia. Ya. Nah, jadi kasih karunia Allah itu luar biasa. Coba kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa, ya, ini peringatan. Namun jika seorang berbuat dosa, tapi jika saudara berbuat dosa atau jatuh di dalam dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan tahu manusia itu belum sempurna. Bisa melakukan kesalahan, kekeliruan, atau dosa. Tetapi kasih karunia Allah itu luar biasa. Jadi dosa itu tidak membuat kasih karunia Allah hilang. Ya, jadi inilah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Tuhan tetap mengampuni dosa saudara. Ya, jadi Allah itu memperlengkapi hidup kita itu, ya, juga dengan kasih karunia yang sempurna. Bukan kalau kita ini hidup kudus, terus waktu kita jatuh, kasih karunia Allah hilang, tidak. Dikatakan Yesus itu sebagai pendamai, bukan cuma pendamai pribadi untuk saya, pendamai dunia. Artinya seluruh manusia, Yesus itu menjadi juru pendamai. Kalau kita berdosa, kita mengaku dosa, minta ampun, itu sudah dilepaskan. Karena kasih karunia Allah itu lebih besar dari dosa. Ya, dosa itu cuma hukum yang dibuat oleh Tuhan. Tapi kasih karunia, kasih itu berbicara Tuhan sendiri, berbicara Allah sendiri, ya, yang membuat hukum itu tadi. Ya. Jadi kita melihat karena kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi pendamai bagi dosa dunia atau seluruh manusia. Jadi kita harus mengerti kematian dan kebangkitan Yesus itu, ya, kita melihat ya, untuk dunia, untuk seluruh manusia. Jadi bagi setiap orang yang percaya Yesus, seberapapun dosanya itu tetap diampuni oleh Tuhan. Ya, karena sekali lagi kasih karunia Allah itu lebih besar. Tapi ingat, jangan kalau saudara merasa, oh kalau gitu saya nggak apa-apa hidup dalam dosa. Dosa-dosa sedikit nggak apa-apa, keliru-keliru sedikit nggak apa-apa, toh diampuni. Jangan permainkan kasih karunia Allah. Ini saya ingatkan. Ya. Jadi kita melihat selanjutnya, tapi kalau manusia tidak menjaga kekudusan dan sering berbuat dosa, itu berakibat Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Kalau saudara sudah ngerti firman, ya hidup kudus, tapi saudara tidak mau, bahkan saudara sering menyepelekan kekudusan, saudara sering berbuat dosa. Nah, kita melihat itu berakibat Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup saudara. Saudara menjadi manusia yang tidak pekah akan dosa. Nah, ini bahaya sekali. Kalau manusia sudah tidak peka akan dosa,
Ya, kalau misalkan ya saya misalkan bertengkar dengan ibu gembala, saya berkata keras, ya, saya berdoa, Tuhan ampuni, ya, kalau saya bicara terlalu keras, tidak semestinya, ya, saya adakan pemberesan. Karena apa? Tidak ada sesuatu damai, ya, itu kepekaan, ya. Tapi kalau misalkan kita sering berbuat dosa ini, Roh Kudus tidak bekerja. Akhirnya apa? Kita tidak memiliki kepekaan. Jadi dengan kata lain, antara dosa dan kita tidak mengerti. Nah, itu dampaknya, ya, itu ya manusia menjadi lemah, ya, ya. Manusia menjadi lemah imannya dan rohaninya. Dan itu berakibat fatal. Bisa mengalami kematian rohaninya atau mati imannya. Dan ini sangat membahayakan jiwanya. Kalau manusia sudah tidak ada kepekaan akan dosa, ya itu bahaya. Itu bisa membahayakan jiwanya. Maksudnya imannya bisa mati. Rohaninya lemah, imannya mati. Itu membahayakan jiwanya. Kita melihat contoh seperti bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tidak peka akan dosa. Bangsa Israel itu tidak peka akan dosa. Maka dibuang oleh Allah karena menolak kasih karunia Allah. Bangsa pilihan Allah sendiri, tapi tidak ada kepekaan, ya, tentang dosa. Ya, hingga dia menolak kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dia dibuang oleh Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hormatilah kasih karunia Allah dan hiduplah dalam kekudusannya, maka sorga itu menjadi bagian saudara. Ya, nah, kita melihat dunia ini sifatnya fana, ya, tidak sempurna, berakhir dalam kematian. Ini saudara mesti saudara sadari. Saudara hidup di dalam dunia itu sifatnya fana, berakhir dalam kematian. Ya, seringkali kalau saya merenungkan, ya, saya dengan ibu gembala sudah sama-sama tuanya. Ya. Seringkali saya berdoa pada ibu gembala karena dia sulit tidur. Ya. Jadi orang tua itu ada saja. Ya. Nah, kalau sudah umur 70, firman Tuhan menurut versi Daud, ya 70 sampai 80 tahun. Itulah sebabnya seringkali saya memacu. Ya, di dalam kehidupan saya pacu. Memacu untuk melakukan hal-hal, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena paling-paling umur saya ini tinggal berapa, ya. Nah, seringkali manusia tidak memahami ini, ya. Nah, dunia itu sifatnya fana, tidak sempurna, berakhir dalam kematian. Tapi surga itu sempurna. Tidak ada kematian, ya. Surga itu kudus, penuh kemuliaan. Maka jemaat yang kasih dalam Yesus, fokuslah dalam kekudusan dan muliakanlah Tuhan Yesus. Maka saudara hidup dalam damai sejahtera Allah. Kalau saudara hidup dalam kekudusan dan bisa memuliakan Tuhan Yesus, dijamin saudara akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Ya, segala sesuatu apa yang saya ucapkan itu pengalaman-pengalaman dalam kehidupan saya. Ya. Seringkali saya berkata, kaki saya seperti ini, saraf saya seperti ini, juga mata saya terganggu, tapi itu, ya, artinya tidak menjadikan saya lemah, tidak menjadikan persekutuan saya dengan Tuhan berkurang, tidak. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka saudara bisa merasakan hadiratnya, yaitu damai sejahtera Allah yang tidak, ya, seolah-olah kalau manusia ngomong tidak masuk akal. Seperti saya dengan keadaan seperti ini, ya, tapi saya tetap ada damai sejahtera. Jadi enggak terus saya ini berapa banyak, ya,
orang bunuh diri karena sakitan. Ya, tapi saya tetap bisa bersuka cita. Ya, kalau saya di mobil, ya, saya bisa memuji-muji Tuhan. Ya, jadi mari jemaat yang kasih dalam Yesus. Saudara adalah manusia-manusia baru yang sudah menerima kekudusan dari Tuhan Yesus. Ya, perhatikan, ya, kekudusan yang sudah Tuhan berikan. Ya, supaya dalam kehidupan saudara tetap ada penyertaan Allah. Orang yang ada dalam penyertaan Allah, orang yang ada hadirat Allah, apa yang dikerjakannya itu selalu berhasil. Itu firman Tuhan katakan. Ya, dikatakan dengan jelas, ya, Ishak anak Abraham, karena ada penyertaan Tuhan. Ya, pada musim kemarau, ya, kita melihat pada musim kelaparan, dia menabur. Dalam musim seperti itu, dia bisa menuai 100 kali lipat ganda. Nah, itu Tuhan memang tunjukkan kepada manusia yang ada penyertaan Tuhan. Bukan berkatnya sedikit. Bayangkan, dalam keadaan musim kemarau, dia menabur, mestinya benihnya mati. Tapi ini malahan, ya, bertumbuh 100 kali lipat ganda. Ya, nah, ada penyertaan Allah, ada kehidupan. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara adalah manusia-manusia baru yang sudah ada di dalam Yesus. Perhatikan, ya, tentang kekudusan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit, kita akan melakukan perjamuan suci. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus yang sempurna. Tubuh yang kudus. Tubuh yang tidak bercacat. Ini diberikan bagi saya dan saudara. Dan sekarang kita dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuhnya yang sempurna dan kudus. Supaya tubuh kita kudus seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang sempurna. Darah yang kudus. Terima kasih Bapa. Dengan darah-Mu, Engkau menguduskan kami kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya.
Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati yang main musik, memberkati leader, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu ini dengan berkat-berkat khusus. Dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka, sertai lindungi senantiasa. Jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya Engkau jauhkan dari virus. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pagari, Engkau sertai, Engkau lindungi senantiasa, supaya umat-Mu ini tetap hidup dalam sukacita-Mu. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan kalau sebentar mereka pulang, penyertaan Tuhan tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.